Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Islam dan Barat. Sumber ilmu pengetahuan. Arti dari sumber ilmu pengetahuan adalah hal-hal yang diyakini sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada pengetahuan yang diperoleh manusia atau acquired knowledge, terutama dari sudut pandang dan pengalaman emosional. Apa yang didasarkan pada pemikiran atau berasal dari pemikiran adalah conceptual knowledge, dan pengetahuan yang berasal dari pikiran manusia disebut dengan perceptual knowledge. Yang kedua, ada pengetahuan wahyu atau reveal knowledge, yaitu ilmu nakli atau ilmu yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ilmu tauhid, iman, dan wahyu, dan ilmu fikih, ilmu usul hadis, dan lain-lain. Sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Naqwi al-Atas mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan sebagai anugerah yang diberikan kepada manusia, dan hanya manusia yang dapat menerimanya melalui usaha, amal, dan kesucian hidupnya. Sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam yang mewakili epistemologi ilmu Al-Ghazali yaitu Al-Quran, Al-Hadis, akal, dan hati. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Rasul SAW. Yang kedua adalah hadis, yang merupakan segala sesuatu yang sumbernya dari Rasul SAW. Dan yang ketiga ada panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit merupakan panca indera manusia yang fitrahnya dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang diperoleh melalui indera disebut sebagai ilmu indrawi atau ilmu empiris. Kemudian ada akal. Akal merupakan alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh ilmu. Dalam pandangan ilmu barat, ilmu yang berdasarkan akal disebut dengan rasionalisme. Dan yang terakhir ada hati atau qalbu. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Ghazali, qalbu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah daging yang bersuhu panas berbentuk berada di sebelah kiri dada. Dalam isinya ada rongga yang berisi darah yang hitam sekali. Di sisi sebelah itu tempat melahirkan jiwa yang bersifat hewani. Yang kedua adalah sangat lembut, pembimbing, rohania, memiliki dengan kalbu yang berupa jasmani. Sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan barat. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, pengetahuan ilmiah harus mencakup pengetahuan tentang subjek ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu melakukan kajian dan mengumpulkan pengetahuannya, dan bagaimana menggunakan pengetahuan ilmiah yang dikumpulkan. Dalam istilah filsafat, ketiga unsur tersebut dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif barat diwakili oleh tiga aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Yang pertama ada aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme, indera adalah sumber pemahaman terhadap
konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan sederhana. Hanya saja, indera bukan satu-satunya sumber. Di samping indera, ada fitrah yang mendorong munculnya sekumpulan konsepsi dalam akal. Menurut aliran ini, sumber ilmu adalah akal melalui deduksi ketat seraya mengabaikan pengalaman. Karenanya, ilmu yang dihasilkan oleh aliran ini biasanya dianggap bersifat universal. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh Francis Bacon, sekalipun dalam pengertian tertentu pemikiran yang mengutamakan pendekatan empirik. Puncak pemikiran aliran ini terdapat dalam pemikiran David Hume yang dalam karyanya A Treatise of Human Nature. Empirisme menekankan pentingnya pengalaman sebagai sarana pencapaian pengetahuan. Hobbes mengajarkan segala kejadian adalah gerak yang berlangsung karena keharusan. Segala yang ada bersifat endawi. Endawi dimaksudkan ialah segala sesuatu yang tidak bergantung kepada gagasan kita. Dan yang ketiga ada aliran kritisisme. Kritisisme merupakan usaha untuk mensintesa dua kutub ekstrem sebelumnya, rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant adalah tokoh utama aliran ini. Sumber-sumber ilmu menurut ilmuwan barat hanya terbatas pada akal, rasio, dan panca indera. Mereka hanya menitik beratkan pada dua komponen ini, sehingga hasilnya makna ilmu terbatas pada objek-objek nyata, sedangkan berita sahih yang datang dari wahyu mereka nafikan dan tidak memasukkannya ke dalam definisi ilmu. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah. Dari ketiga aliran di atas dapat disebutkan bahwa sumber-sumber ilmu menurut ilmuwan barat hanya terbatas pada akal dan panca indera. Mereka hanya menitik beratkan pada dua komponen ini, sehingga hasilnya makna ilmu terbatas pada objek-objek nyata. Sedangkan berita sahih yang datang dari wahyu, mereka nafikan dan tidak memasukkannya ke dalam definisi ilmu. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah. Untuk pembahasan yang kedua, perbedaan konsep sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dan Barat. Sumber ilmu pengetahuan yang utama di dalam Islam ialah Al-Quran dan Hadis, sedangkan sumber ilmu pengetahuan menurut Barat ialah berpusat pada akal dengan tiga aliran yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Konsep sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dan Barat memiliki perbedaan signifikan. Keduanya berakar pada landasan filosofis, agama, sejarah, dan budaya yang berbeda. Berikut beberapa perbedaan dari pandangan Islam dan Barat. Yang pertama, sumber keadilan. Menurut pandangan Islam, sumber ilmu pengetahuan utama adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama yang tidak dapat dipertanyakan. Sedangkan hadis, tradisi ucapan Nabi Muhammad, juga digunakan sebagai panduan Islam, mengutamakan prinsip keadilan, etika, dan moral dalam mencari ilmu. Menurut pandangan Barat, sumber ilmu pengetahuan lebih bersifat sekuler atau tidak tergantung pada agama tertentu. Ilmu pengetahuan Barat berakar pada filosofi Yunani kuno, khususnya karya-karya para filosof seperti Plato dan Aristoteles, dan berkembang melalui metode ilmiah, penelitian empiris, dan rasionalitas. Yang kedua, peran agama. Dalam pandangan Islam, Islam memiliki beberapa peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan etika. Peneliti Muslim seringkali merujuk pada prinsip-prinsip agama dalam penelitiannya. Ilmu pengetahuan dan agama dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam pandangan Barat, ilmu pengetahuan lebih cenderung terpisah dari agama dan seringkali tidak mempertimbangkan aspek agama dalam penelitian ilmiah. Konsep pemisahan antara gereja dan negara juga mempengaruhi hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan epistemologis. Dalam pandangan Islam, pengetahuan tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan alamiah atau ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan agama, seni, dan etika. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk memahami dan mendekati Tuhan.
Dalam pandangan Barat, ilmu pengetahuan di Barat lebih terfokus pada eksplorasi objektif alam semesta dan memahami dunia fisik. Pendekatan ini cenderung lebih sekuler dan tidak selalu mencari dimensi spiritual. Yang ketiga, untuk pembahasannya yang ketiga, sejarah perkembangan sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam dan Barat. Perkembangan sumber ilmu pemikiran Islam dan Barat punya cerita berbeda. Kesimpulan dari materi hari ini adalah, dalam pandangan Islam, ilmu yang utama adalah Al-Quran dan hadis yang memberikan landasan kokoh, akhlak, dan etika. Islam menekankan peran agama dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dipandang sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejarah perkembangan sumber ilmu pengetahuan dalam Islam meliputi masa ilmu pengetahuan pada abad pertengahan dan hubungan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip agama. Di sisi lain, dari perspektif Barat, sains bersifat sekuler dan berbasis nalar dengan idealisme, ketelitian, dan kritik sebagai fokus utamanya. Agama memisahkan diri dari sains, dan gagasan pemisahan gereja dan negara mempengaruhi gagasan ini. Sejarah perkembangan sumber-sumber ilmiah di Barat meliputi gagasan para filsuf Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, dan revolusi ilmiah. Perbedaan konsep ilmu pengetahuan antara Islam dan Barat mencerminkan perbedaan filsafat, agama, dan akar budaya, serta mempengaruhi cara penafsiran ilmu pengetahuan di masing-masing budaya. Meski sama-sama mempunyai prinsip dan nilai masing-masing, namun pemahaman mereka terhadap sumber ilmu memiliki perbedaan pendekatan dan fokus yang signifikan. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.